Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Disampaikan oleh Suryadi Jayapurnama, nomor anggota A452, daerah pemilihan NTB 2, Pulau Lombok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 5, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, pejabat yang mewakili, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, atau pejabat yang mewakili, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, rekan-rekan wartawan, para hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghemat waktu, kami tidak membacakan pengantar, langsung ke poin-poin yang menjadi sorotan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pimpinan dan anggota Komisi 5, Bapak Menteri dan para hadirin sekalian, berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat sebagai berikut. Pertama, rancangan undang-undang ini diperlukan karena adanya berbagai perkembangan yang terjadi sejak Undang-Undang Jalan ini ditetapkan pada tahun 2004, termasuk perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga dibutuhkan adanya penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, serta pembiayaan yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas secara nasional yang efektif dan efisien. Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa saat ini terjadi ketimpangan kualitas jalan nasional dan jalan daerah, di mana 94% jalan nasional berada dalam kondisi mantap, sedangkan untuk jalan provinsi 68% dan jalan kabupaten 57,67%. Dengan rancangan undang-undang ini telah mengatur adanya dukungan pendanaan yang memadai, serta terdapat pula ketentuan pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan dari desa, kota, kabupaten atau provinsi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, apabila pemerintah tersebut belum dapat melaksanakan kewenangannya. Namun demikian, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan pengaturan lebih lanjut yang cermat dan berhati-hati dalam masalah pengambil alihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan, agar tidak terjadi beban yang berlebihan di salah satu pihak dan melepaskan tanggung jawab di pihak yang lain. Pun sebaliknya, agar tidak terjadi seling klaim dalam pengelolaan jalan tertentu yang sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Proses penyerahan wewenang dan pengambil alihan penyelenggaraan jalan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah agar tidak terjadi pertentangan. Penetapan kriteria dan prosedur harus menjadi perhatian yang sangat serius agar klausul yang sebenarnya bermaksud baik ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah di kemudian hari. Ketiga, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa hingga saat ini peringkat performa logistik Indonesia masih rendah dan biaya logistiknya masih jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya rancangan undang-undang ini, maka penyusunan program jalan baru dapat diarahkan untuk mempercepat mobilitas barang dan atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, dan membuka akses yang menghubungkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Namun demikian, walaupun Indonesia mencoba mengejar ketertinggalan tersebut, pembangunan jalan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat
serta menjamin partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat pentingnya kualitas jalan agar dapat mencapai tujuan jalan yang berkeselamatan, mengingat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sehingga dalam rancangan undang-undang ini telah ditegaskan bahwa sejak tahap perencanaan teknis pembangunan jalan harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan konstruksinya wajib memenuhi standar jalan berkelanjutan, memenuhi standar dan kualitas konstruksi jalan, serta pada saat operasional wajib memenuhi persyaratan uji layak fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan jalan, dan audit keselamatan jalan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat hak penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan, sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut yang mengarus utamakan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada ruang manfaat jalan, terutama jalan-jalan di mana terdapat kantor-kantor atau fasilitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan fasilitas yang ada memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Keenam, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa perlunya keberpihakan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jalan tol, sehingga rancangan undang-undang ini telah menegaskan bahwa penerapan tarif tol. Sejahtera berpendapat perlunya kehati-hatian dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan tol, di mana sejak tahap perencanaan harus mempertimbangkan segala aspek, baik itu aspek finansial, teknis, sosial, dan ekonomi. Jangan sampai dalam pembangunannya menjadi terlalu mahal sehingga harus menerapkan tarif yang tinggi, ataupun karena mengejar tarif yang murah tetapi mengabaikan aspek lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur terkait mekanisme pembangunan jalan tol sejak tahap perencanaan hingga operasional. Hal ini dibutuhkan khususnya agar jalan tol yang dibangun dengan mekanisme KPBU harus benar-benar direncanakan dengan pertimbangan yang matang, sehingga apabila terjadi kekurangan penerimaan tetap menjadi risiko badan usaha dan tidak menjadi tanggungan pemerintah. Pimpinan dan anggota yang saya hormati beserta seluruh hadirin, berdasarkan pandangan di atas, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menerima dan menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Demikian pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mencatat ikhtiar kita dalam pembahasan ini sebagai bagian dari amal baik untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.